Oke, kali ini kita akan mereview film yang berjudul Monster Hunter yang diproduksi pada tahun 2020 ya sobat rebahan. Film ini menceritakan dua dunia berbeda yang kemudian bisa terkoneksi karena adanya menara langit portal dua dunia, sisa dari peradaban kuno yang kekuatannya tidak stabil sehingga makhluk yang berada di dekat menara langit portal dua dunia ini bisa masuk ke dunia lain. Ingat, konten ini mengandung spoiler, jadi bila sobat-sobat rebahan ingin menonton full versi dari Monster Hunter ini, silahkan skip video ini. Di scene pertama langsung kita disuguhkan adegan dunia lain di mana sebuah kapal yang berlayar di lautan pasir. Aneh ya sobat rebahan, dan inilah menara langit portal antar dunia, dan ini Laupo, kapten kapal pemburu yang berlayar menuju menara langit untuk menghancurkannya. Menara yang dikelilingi oleh padang pasir yang dijaga oleh monster pasir yaitu Diablos. Dan inilah babang tampannya sang pemburu monster ya, bukan pemburu gadis, yaitu pemburu Yen. Karena apapun yang melewati pasir akan dihancurkan oleh Diablos, termasuk kapal mereka. Terjadi serangan hebat dari Diablos sampai beberapa tewas dan Yen terjatuh dari kapal, sedangkan kapal terus berlayar menyelamatkan diri. Sementara di dunia lain, dunia kita, tim Ranger yang dikapteni Nona Artemis Natali mendapatkan misi mencari tim Bravo yang hilang di sekitaran gurun pasir batas wilayah Amerika. Di sepanjang jalan mereka melihat relief batu bertuliskan tulisan-tulisan kuno. Sesampainya di tempat sesuai peta, mereka mendapatkan jejak kendaraan tim Bravo yang menghilang begitu saja. Saat tim Kapten Artemis mengawasi jejak tim Bravo yang menghilang, datanglah badai pasir yang hebat dan bergerak cepat ke arah pasukan Kapten Artemis. Kapten Artemis memerintahkan putar balik kendaraan dan langsung tancap gas. Tapi karena badai pasir ini lebih cepat, akhirnya Ranger tergulung badai pasir. Karena pekatnya jalanan, mereka pun tak melihat ada jurang di depan. Mereka pun jatuh dan berpindah ke dunia yang lain. Kapten Artemis sadar bahwa gurun ini tidak ada dalam peta, dan saat mengawasi sekitar, mereka menemukan tim Bravo, kendaraan, dan mayat mereka yang meleleh karena panas yang tinggi. Sementara itu, sang pemburu Yen yang jatuh dari kapalnya ternyata selamat dan sedang mengawasi tim Ranger dari atas bukit. Kemudian Yen memanahkan tanda bahaya kepada tim Ranger, tapi terlambat. Diablos, monster penjaga pasir, sudah mengejar mereka dari belakang. Karena apapun yang bergerak di atas pasir, Diablos akan memburu dan menghancurkannya. Pertempuran pun terjadi, tapi Diablos terlalu kuat bila cuma ditembak dengan peluru. Yen pun berusaha menolong mereka. Tim Ranger pun kewalahan, bahkan ada 2 Ranger yang tewas. Melihat situasi yang sulit, tim Ranger lari ke bebatuan, dan Yen yang melihat itu berusaha membantu dari jauh. Tim
Tim Ranger pun selamat dan Diablos kembali ke dalam pasir. Dan malam pun datang saat para Ranger berdebat. Tiba-tiba Kapten Artemis ditusuk dan dilumat oleh monster malam yang seperti laba-laba berbisa. Untung Sersan Kepala bisa menembak mata monster laba-laba hingga melepaskan lumatannya pada sang kapten. Dan film pun tamat. Melihat sang kapten sudah tidak bernapas, akhirnya Sersan Kepala memerintahkan pasukan yang tersisa untuk lari menyelamatkan diri. Tapi sayang, hampir semua pasukan tewas. Scene langsung berubah ke tempat makanan sekaligus tempat beranak pinak monster laba-laba beracun. Ternyata Kapten Artemis masih hidup. Dia mencari jalan keluar dan tidak sengaja bertemu dengan Sersan Kepala, satu-satunya anak buahnya yang masih hidup. Tapi sayang, tubuh Sersan Kepala sudah menjadi tempat berkembang biak monster laba-laba beracun. Dan Kapten Artemis pun berhasil keluar dari sarang laba-laba yang ternyata takut dengan sinar matahari. Kapten Artemis pun mencoba melihat ke sekeliling yang ternyata hanya lautan pasir yang dijaga oleh Diablos. Dan dia terjebak di tengah-tengah gurun. Akhirnya Kapten Artemis pun bertemu pemburu Yen dan perkelahian hebat tak bisa dihindari. Karena Kapten Artemis terluka, akhirnya dia pun bisa dikalahkan oleh Yen dan kemudian dibawa ke tempat persembunyiannya yang aman. Setelah bebas dari ikatan, perkelahian antara Kapten Artemis dan Yen pun tak bisa dihindarkan lagi. Sampai akhirnya Yen jatuh ke lubang tempat monster laba-laba dan kemudian ditolong oleh Kapten Artemis. Mereka pun berteman dan langsung membuat strategi untuk mengalahkan monster Diablos agar bisa segera meninggalkan bebatuan itu. Saat malam, Kapten Artemis memancing monster laba-laba. Dan saat monster laba-laba muncul, Yen segera membelah monster laba-laba beracun itu dengan pedang besarnya dan mengambil sengat beracunnya. Pagi menjelang dan mereka pun berlatih bersama sebelum kemudian berangkat untuk membunuh monster Diablos. Pertempuran hebat terjadi dan Yen berhasil memanah mata Diablos memakai sengat beracun milik monster laba-laba. Dan Yen pun terluka parah saat berhasil menancapkan pedang besarnya di kepala Diablos. Kapten Artemis pun menancapkan pedang milik Yen lebih dalam lagi ke dalam kepala Diablos hingga monster Diablos pun mati. Yen yang terluka parah dibawa Kapten Artemis sampai ke batas gurun hingga mereka menemukan daratan, sungai, dan hutan yang begitu indah. Mereka pun makan dan istirahat di sana sampai malam. Tak diduga monster naga api penjaga menara langit, portal antar dunia, lewat dan menyemburkan apinya hingga binatang-binatang hutan lari ke arah Yen dan Kapten Artemis. Akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Laupo, kapten kapal Yen yang dulu meninggalkan Yen saat diserang Diablos. Selanjutnya Kapten Artemis dan Yen dibawa ke markas Kapten Laupo. Kemudian mereka merencanakan bagaimana bisa menghancurkan menara langit agar portal antar dua dunia yang tidak stabil itu bisa tertutup. Dan pertama-tama mereka harus hadapi adalah monster naga api. Oke, paginya mereka pun berangkat menuju menara langit, portal antar dunia. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, terjal dan melelahkan, sampailah mereka di menara langit, yaitu menara warisan peradaban kuno, portal dari berbagai dunia ya sobat rebahan. Dan benar saja, tak lama kemudian monster naga api, sang penjaga menara langit, menyerang mereka.
Terjadilah pertempuran hebat hingga Kapten Artemis terlempar ke jurang. Dan saat dia tersadar, sudah kembali ya dia di dunianya ya sobat rebahan, kawasan gurun perbatasan Amerika. Saat itu juga pasukan Amerika yang mencarinya segera membantu Kapten Artemis, tapi celakanya monster naga api yang mengejar Kapten Artemis juga ikut masuk melintas dunia ke dunia manusia. Pertempuran kembali terjadi, pesawat dan tank pasukan Amerika dihancurkan oleh monster naga api. Kemudian dengan berani, Kapten Artemis dibantu Yen dan Kapten Lauko pun mengalahkan naga api. Ending film, mereka bertiga bersiap kembali menghadapi monster-monster negara api yang keluar dari portal yang terus terbuka. Kemudian film tamat. Sungguh ending yang sangat menggantung ya sobat rebahan, karena mereka belum berhasil menghancurkan menara langit. Apakah ini akan ada kelanjutannya seperti Resident Evil? Entahlah, kita tunggu saja ya sobat rebahan. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dan bye-bye.